Pak, permisi Pak. Nggak ada suaranya Pak. Halo. Oh, ada suaranya ya? Ya, oke. Ya. Jadi itu ya, jadi cost building ini sudah berapa? Nomor 10. Ya. Suruh lagi jadi. Jadi nanti chapter 10 ini membahas tentang akuisisi dan pelepasan dari PPA, ya, tipe tetap ya. Hadir berapa orang? 4 orang hadir di mana? Reza, Indri, Cesario sama Ronaldo. Ya, yang hadir bentar saya absen dulu nih. Ya. Jadi kalau absen kamu nggak lengkap nanti tahu ujian UAS-nya di blog saya nggak mengurusin ya. Maksimal 3 kali absen, kalau enggak bisa ujian UAS. Kemarin tuh ITBS tuh kebuka, saya belum nyadar kemarin itu. Ternyata absen itu nggak pengaruh terhadap nilai. Saya kasih tahu IT ku bisa begini. Ini sekarang udah ada kuncinya itu ya, kuncinya. Ngaco itu ya. IT itu kebijakan sendiri aja. Pantasan mahasiswa saya ada 12 kali nggak masuk, nilai keluar juga. Lalu juga keluar nilai itu. Keluar dikunci itu. Ya. Jadi kalau saudara nanti absennya itu nggak bisa ujian UAS, jangan lapor ke saya ya. Lapor aja ke rumput bergoyang ya. Lapor ke saya nanti. Saya nggak ngurusin itu ya. Yang ngurusin itulah ya. Nah, peraturan seperti itu peraturannya. IT-nya melepas kemarin tuh. Kata semua mahasiswa itu saya nak aja masuk, kadang nggak masuk, kadang enggak. Bisa panggil kalau nggak menjawab, bisa nggak absen gitu ya, bisa nggak absen itu aja. Nggak ada buka videonya, saya nggak absen ya. Suara tapi nggak buka video, saya nggak absen ya. Itu aja ya. Ini kalau parah juga ini. Masa dikasih IT nginjak kepala nih ya. Mahasiswa Indonesia kayak gitu, kalau dosen baik, diinjak kepala dosennya itu. Beda luar negeri dosen baik, mahasiswa makin hormat ke dosen. Di Indonesia enggak, makin baik dosennya, makin kurang ajar mahasiswanya. Aneh itu ya, aneh banget tuh. Jadi berbeda culture Indonesia sama luar negeri itu. Jadi jangan sudah bandingkan, wah di luar negeri itu dosen baik. Iyalah baik, tapi mahasiswa makin makin baik sama dosen. Di Indonesia makin dosennya makin kurang ajar ya. Maka jadi kembali dosennya jadi kurang ajar lagi itu. Jadi enggak ada juntungannya ya. Kadang nggak masuk masuk. Ronaldo mana? Ronaldo mana? Ronaldo Hadir Pak. hadir ya. Farah ada Farah. Farah ada. Farah nggak ada. Ini 2 3 kali absen ini. Waduh bahaya nih kalau sekali lagi dia nggak datang nggak bakal bisa ujian nih. Di apa? Kesorio. Hadir Pak. Bentar. Kesorio mana? Hadir.
Kevin Alkaisa. Kevin mana? Gak hadir. Kevin kayaknya masih nunggu di kelas yang tadi deh, Pak. Ngapain di kelas tadi? Saya panggil nggak ada, saya tutup lagi aja. Saya panggil nggak ada nyaut, saya tutup lagi, saya buka lagi yang baru. Kalau kali saya panggil diam semua. Ulang Muhammad Indra mana? Hadir, Pak. Indra mana? Hadir. Hadir, Pak. Reza, ada Reza. Ada Pak, hadir. Ini si Farah 23 absen nih. Si Kaiseru 1 absen. Yang si itu 2 absen ya. Pokoknya kalau absenmu nggak bisa ujian kena absen, jangan lapor ke saya. Ya, jangan lapor ke saya deh. Lapornya ke rumput yang bergoyang ya. Oke, kita masuk lagi yang tadi itu. Tadi itu. Ini, jadi nanti kita bahas PPA equipment, interest cost during construction, valuation PPA, cost subsequent to acquisition, disposition dan PPA. Nah, PPA itu adalah aset yang memiliki durable nature, kalau si durable ada jangka waktunya kan. Jadi secara umum digunakan juga istilah lain plan aset sama tipe pabrik ya. Atau fixed asset sama itu PPA, plan aset, fixed asset itu sama. Jadi dari land, jadi yang paling atas itu yang paling umurnya paling tua ya, lama umurnya, building, structure, equipment, machinery, furniture dan tools. Ya, jangan dibalik ya, jangan saya tulis equipment di atas, tulis di bawah itu building, salah itu. Untuk operasi perusahaan dan memiliki umur jangka waktu panjang ya, dan secara fisik dia kelihatan ya. Ini bukan untuk diperjualbelikan. Historical cost diukur, jadi historical cost itu mengukur harga pula dari akibat tetap itu. Jadi mulai saat dia dipesan ya, sampai dia siap digunakan, berapa cash ya, atau equivalent cash yang dikorbankan untuk memperoleh aset tersebut, itu historical cost. Secara umum, cases seperti harga pembelian, purchase price, cost attributable to bringing the asset to the location. Di cost yang digunakan untuk membawa aset itu dari tempat pembeli sampai ke lokasi dan dipasang dan diuji coba, itu beberapa case dikeluarkan ditambahkan dalam harga bulan. Jadi setelah akibat tetap diperoleh ya, diperoleh, maka setelah itu perusahaan bisa menggunakan penilaian akibat tetap itu tetap menggunakan cost method ya, atau menggunakan portfolio method. Kalau untuk cost of land itu semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah itu dan siap untuk digunakan. Jadi yang termasuk harga pembelian, harga penutupan ya, atau terkait dengan biaya legalitas dan fee dan sebagainya, dan biaya untuk upgrade ya, menggrading tanah itu, pematangan dan sebagainya. Itu juga asumsi ya. Dan teman-teman untuk peningkatan tanah itu tadi di atas ini itu dianggap indefinite life ya. Kemudian juga bagaimana mengimprove dengan limited life ya, seperti private driveway sendiri memiliki tanah tapi terbatas ya, terbatas seperti driveway jalan ya, kemudian tempat yang kaki itu, fence, gerbang ya, dan parkir, nah itu kan terbatas itu. Nanti kalau biaya dikeluarkan untuk ini, itu bisa dipisahkan dari harga tanah ini, ya. Dengan kualifikasi ke tanah, pisahkan karena umurnya terbatas disusutkan. Dan tanah yang diperoleh dan membantu untuk spekulasi ya,
Itu tidak masuk dalam tanah yang di PPA ini, itu tanah itu masuk dalam investasi. Namanya property investment. Dan tanah yang apa untuk untuk diperjualbelikan pada perusahaan real estate ya. Nah, itu sebagai kelompok persediaan bukan PPA dia. Cost building termasuk seluruh biaya bangunan itu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung itu ya sampai siap digunakan ya. Kalau dia dibangun sendiri tentu saja itu biaya material, labor, overhead itu masuk dalam konstruksi. Dan professional fee ya, biaya di arsitek ya, kemudian izin mendirikan bangunan ya, GMB itu ada biayanya itu. Professional fee di arsitek, biaya tukang ya, biaya tenaga kerja. Nah, itu perusahaan mempertimbangkan semua biaya di atas itu sebagai harga perolehannya. Kemudian cost equipment, kalau peralatan itu seluruh biaya yang dikeluarkannya yang berdampak pada pengorbanan ekonomis ya untuk peroleh equipment itu termasuk ke dalam harga peralatan ini. Seperti harga beli ya, kemudian buy and handling charge ya, beban ongkos angkut ya, beban untuk menghandle, kemudian asuransi, kemudian cost of special accommodation itu diperlukan ya. Dan juga assembling and installation cost, biaya untuk pemasangan, biaya instalasi, nah, itu masuk ke peralatan itu. Kurang cost untuk melakukan trial and run. Kalau mesin-mesin pabrik itu ada yang canggih, mungkin pabrik prinsipalnya ikut uji coba, karena ada biaya juga ya. Gitu ya. Jadi dan self-constructed asset ya. Jadi aset yang dibangun sendiri ya. Jadi cost meliputi material direct labor ya, overhead ya, yang bisa dihandle dengan dua cara ya. Pertama, dianggap tidak ada overhead, fixed overhead, karena asumsinya tanpa ada pembangunan itu overhead itu tetap jalan. Yang kedua, menyetujui porsi semua overhead ke construction proses ya. Jadi berapa porsi dari total aset itu yang akan diberikan ke proses konstruksi itu. Dan perusahaan menggunakan metode yang kedua biasanya. Jadi dalam setengah akuntansi diharuskan perusahaan menggunakan cara kedua. Jadi overhead terus dikapitalisasi ke dalam harga bulan tiba tetap. Jadi ada 3 pendekatan yang harus yang harus dicatat untuk dihitung ya, dengan bunga masa konstruksi ya, bunga pembiayaan yang terjadi selama masa konstruksi. Jadi yang pertama adalah tidak ada kapitalisasi ya, bunga masa konstruksi. Yang kedua, investasi selama konstruksi ya. Yang ketiga, mengkalkulasi seluruh biaya dana ya. Wow. Jadi arti acara ya. Pertama tidak dikapitalisasi, yang kedua kapitalisasi, yang ketiga kapitalisasi seluruhnya. Kalau yang kedua ini hanya yang terkait dengan konstruksi itu saja, masa konstruksi saja. Kalau masa konstruksi tidak, kalau ini kan semuanya masuk ke PPA, konstruksi. Nah, FRS adalah cara yang kedua, ya, di mana
bunga yang muncul selama masa konstruksi dikapitalisasi. Dan Perez mensyaratkan kapitalisasi itu interest dengan modifikasi. Ini konsisten dengan historical cost. Dengan kapitalisasi mempertimbangkan 3 item pertama qualifying asset aset yang akan dikapitalisasi interest ke dalam kosnya itulah aset betul-betul mengkualifikasi seperti misal aset itu memang dibangun dari hutang atau kedua dibangun dengan menunda pembayaran hutang lama sehingga bunga hutang lama tak pada itu dikapitalisasi ke konstruksi itu aktivitas tersebut yang lagi dibangun. Yang kedua periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi lah periode sejak mulai dibangun sampai selesai siap digunakan. Kemudian jumlah untuk kapitalisasi. Jadi ada 3 item yang mempengaruhi dalam menghitung berapa bunga yang kapitalisasi ke aset yang dibangun sendiri itu, konstruksi itu. Pertama qualifying asset yang di 1, 2, 3. Qualifying asset itu tentu saja menyiapkan pada substansi waktu untuk mendapatkan aset tersebut yang siap untuk digunakan untuk dijual. Jadi ada 2 tipe aset itu. Pertama aset berdasarkan construction, aset under construction yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua aset yang dibangun sendiri untuk dijual lagi atau di lease. Misal dia menjual alat berat itu buat sendiri. Jadi habis itu dijual. Kalau yang pertama kan dibangun dipakai untuk mendukung operasi perusahaan. Pakai langsung. Jadi kalau yang pertama ini masuk ke PPA, yang kedua masuk ke inventory. Nah, kapitalisasi itu pertama pengeluaran aset itu telah terjadi, siap pernah terjadi. Guna aktivitas untuk reading aset menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual itu sudah mengalami progres, misalkan progres. Sebentar ya. Varian nomor 5. Jadi dimulai proyek kapitalisasi itu sejak ekspeditur pengeluaran untuk aset itu terjadi. Jadi misalnya aset dibangun mulai bekerja kan 1 Januari. Tapi mulai uang keluar untuk membiayai proyek itu, membiayai gaji segala macam baru 1 Maret. Jadi boleh kapitalisasi dimulai 1 Maret bukan 1 Januari. Itu maksudnya. Bukan berdasarkan pekerjaan dimulai, tapi berdasarkan pengeluaran yang terjadi. Aktivitas untuk menyiapkan aset itu untuk digunakan dijual itu telah mengalami progres dalam progres. Interest cost dalam progres itu maksudnya masih dalam penyelesaian. Kalau sudah selesai enggak perlu lagi dikapitalisasi bunganya. Interest cost itu terjadi. Dan berakhirnya proses kapitalisasi itu pada saat aset substansi telah selesai yang siap digunakan.
jumlah kapitalisasi berapa? Kapitalisasi itu jumlahnya lah capitalize ya, the lesser of, jadi actual interest cost terjadi. Pertama, kita pasti tidak kurang dari actual interest cost yang terjadi. Jadi lebih kecil dari actual interest cost yang terjadi, mungkin lebih ya. Kemudian affordable interest. Jadi affordable interest lah biaya yang bisa dihindari. Arti biaya bunga itu kalau proyek itu tidak dikerjakan, biaya bunga itu tidak terjadi. Itu affordable interest. Misalnya kalau proyek itu enggak dibangun sendiri, berarti perusahaan tidak berhutang. Hutang lama tidak ditangguhkan pembayarannya. Ya. Itu affordable interest. Berapa itu? Nah, kita harus menghitung data tertimbang dari accumulated expenditure itu. Itu adalah menghitung nanti RODE itunya. RODE ini. Jumlah kapitalisasi ya. Jadi boleh tertimbang itu tercontohkan seperti ini misalnya. Misalnya asumsi London Group memutuskan untuk membangun gudang, di mana diperkirakan itu lamanya waktu untuk menyelesaikannya sampai selesai setelah 13 bulan, lebih setahun ya. Dimulai tahun 2019. Jadi selesai tahun 2020 ya. Kemudian perusahaan membuat pengeluaran ya terhadap proyek itu ke kontraktornya selama tahun 2019 itu 1 Maret pada tanggal 1 Maret 240.000, 1 Juli 480.000, dan 1 November 360.000. Nah, perusahaan menghitung kata-kata tertimbang, jadi weighted average accumulated expenditure, kata-kata tertimbang dari akumulasi pengeluaran itu sampai akhir tahun 2019. Nah, dimulai dari pengeluaran pertama, proyeknya dikerjakan 2019, mungkin awal 2019 sudah dikerjakan. Tapi pengeluaran pertama Maret, nah itu yang kita lihat Maret ini yang sebagai start periode kapitalisasinya. Jadi dari 1 Maret sampai 1 Desember itu periode kapitalisasinya. Jadi kapitalisasi dari 1 Maret sampai akhir tahun. Itu adalah 10 bulan. 10 bulan bagi 12 ya. Karena selama itu kan umur 12 bulan. Ini total ini nanti ya itu bukan satu ya. Jadi 240.000 itu periode kapitalisasi adalah 10 bulan ya. 10 bulan. 1 Maret sampai 2 Desember. Ya. Hingga 10 per 12. 10 per 12 kali 240. Dapat 200.000. 200.000 ini akan digunakan untuk menghitung affordable interest ya, bunga. Akan dibanding kepada proyek itu. Penggunaan ke gudang gitu ya. Nah, kalau ada lagi penggunaan 1 Juli. Jadi kemudian kapitalisasi dari 1 Juli, pengeluarannya 1 Juli dimulai sampai akhir tahun. 1 Juli sampai 31 Desember. Nah, itu periode kapitalisasinya. Jadi 480 di 1 Juli sampai Desember berarti 6 bulan ya. Sehingga data tertimbangnya periode kapitalisasi 6 bulan dibagi 12 dikali jumlah pengeluaran 480, jadi dapat 240.000. 10.000 ini pakai dasar hitung dengan satu susi ya. Kemudian yang pengeluaran tanggal 1 November, berapa periode kapitalisasinya? Saya dikeluarkan sampai akhir tahun. Dari 2019 berarti sampai Desember 2019. Bukan akhir tahun penyelesaiannya, akhir tahun pelaporannya. Jadi 1 November ke Desember kan 2 bulan. Aduh, saya batuk sih.
Jadi sehingga rata-rata timbang dari pengeluaran 360.000 ini, 360.000 dikali periode kapitalisasinya 2 per 12, 2 bulan kan, 2 pergi 12 dapat 60.000. Jadi rata-rata timbang kumulasi diskon itu adalah 15.000. 15.000 ini digunakan sebagai untuk dasar pengukuran bunga masa konstruksi. Nah, tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung berapa interest masa konstruksi itu dilihat bunga itu tertimbang juga. Timbang kalau berasal dari berbagai utang utang. Nah, kalau utang satu cukup bunga dari satu jenis utang, tapi utangnya ada 3 jenis berarti bunga beda-beda juga dari berapa bunga tertimbangnya. Jadi contoh misalnya jadi selama masa konstruksi itu mengerjakan proyek bangunan gudang ini, nah perusahaan ini memiliki 3 jenis utang utang. Utang ini kenapa dibebani ke bunganya ke masa konstruksi? Karena karena hutang ini mungkin ditunda pembayarannya karena biaya itu untuk membangun hutang itu. Juga ditunda tetap pada hutangnya. Ya. Jadi kita hitung kapitalisasi rate-nya. Rate-nya lah menghitung bunga tertimbang. Bunga tertimbang itu lah ya dihitung dari total bunga ketiga utang itu dibagi total pokoknya ketiga utang itu. Ya. Jadi tidak bisa selalu menghitung 12 tambah 9 tambah 7,5% bagi 3, itu salah. Jadi tertimbang itulah bisa gunakan kapitalisasi rate-nya. Itu total bunga ketiga utang ditambah dengan total pokok ketiga utang itu. Sehingga 627.000 total bunganya, total pokoknya 7.600, 7,6 juta, 8,25%. Kemudian 1 November, salah company telah mengontrak Paver Construction Co. untuk membangun gedung. Nilai gedung itu 1,4 juta US dollar. Dan tanah harga 100.000. Jadi pembelian dari kontraktor itu dan termasuk pembayaran pertama Nah, setelah ini membuat pembayaran kepada kontraktor selama 2019 Ini perhitungan beda lagi dengan contoh sebelumnya beda ini. 1 Januari dikeluarkan cash kepada kontraktor 10.000, 1 Maret 300.000, 1 Mei mungkin pembayaran termin Desember 450.000, total pengeluaran 1,5 juta. Berapa 1,5 juta itu 1,4 tanah gedung 100.000 tanah. Dan selama masa konstruksi perusahaan ini membuat outstandingnya 30 Desember 2019. Pertama, hutang yang dibuat karena ada pembangunan gedung itu itu 790.000 ya. Itu hutang ini mulai dicairkan tanggal 31 Desember 2018. Akhir tahun dapat hutang. Untuk gedung itu Kemudian hutang lain hutang existing, hutang lama. Asumsi hutang lama tak pada karena
digunakan untuk apa? Untuk ini, untuk membiayai apa gedung ya, gedung ini. Jadi harusnya dia dibayar, tapi nggak dibayar sehingga tetap muncul bunga ya. Nah, utang lama itu ada dua jenisnya. Ada 10%, 5 tahun payable untuk nasabah 5 tahun, bunga 10%. Tanggal 1 Desember 2015. Bunga dibayar secara anual. Dengan 12%, 10 tahun, itu boleh diterbitkan 1 Desember ya. Ini utang kedua. Nah, jadi kita pertama menghitung dulu weighted average cumulative expenditure 2019 ya. Jadi saya jelaskan tadi ini pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan ini kontraktor ya. 1 Januari, 1 Maret, 1 Mei, Desember. Ya. Nah, kita pegang hitung produk kalkulisasinya. Kalkulisasi sejak dikeluarkan dana itu, spend itu dana itu ke kontraktor, sampai ke tahun kan. Itu kan kapan? 1 Januari. Sampai ke tahun berapa? Itu 12 per 12. Itu timbang pengeluaran itu sama 210 ya. Dan Semaret berapa produk kalkulisasinya? Semaret sampai Desember. Jadi 10 bulan ya, 10 bulan. Dikali 300.000 dapat 250.000. Bulan 1 Mei. Ya. Itu produk kalkulisasinya 1 Mei sampai 31 Desember. Berarti berapa tuh? 8 bulan ya. 8 bulan ya. Dikali 540.000 dapat data tertimbang pengeluarannya. 260.000. 31 Desember ya. $450 ya. Tertimbang produk kalkulisasi berapa? 31 Desember sampai Desember kan 0. Berarti 0. Jadi nggak ada. Jadi pengeluaran tertimbang itu yang akan dikenakan bunga itu adalah sebesar 820.000, bukan 1,5 juta. Ya. Karena kan masing-masing produk kalkulisasinya nggak sampai 1 tahun. Kalau semua dikeluarkan 1 Januari 2019 ya, maka tertimbang akumulasinya itu sama dengan 1,5 juta juga. Tapi ini berbeda. Ya, berbeda masing-masing. Hanya 1 Januari yang sama itu yang tetap 12 bulan, sisanya kan udah 10 bulan, 8 bulan, dan 0 bulan. Ini jumlah yang akan dikenakan bunga. Nah, kemudian langkah berikutnya kita menghitung ya, bagaimana menghitung affordable interest-nya. Bunga yang bisa dihindari kalau proyeknya nggak ada. Jadi kan uang tertimbangnya 820 ya, bukan 1,5 juta ya. Yang dikenakan bunga itu 820. 820 itu pertama diambilkan dari bunga utang yang baru kayak ini. Nah, utang yang muncul ini. Utang yang terkait dengan proyek itu 350.000. Karena 820, maka sisa 70.000 diambil dengan utang lama. Utang lama itu kalau yang utang yang baru bunganya kan pakai bunga yang 15% ya. Di utang yang muncul karena konstruksi ini. Ini 15% bunganya. Ya. Sehingga bunganya affordable interest adalah 12% kali 350.000.
Rp30.000 ini yang bunga tertimbangnya yang dikenakan bunga tadi kan dihitung sini ya. Dari 820, 50 diambil utang lama. Di 10 ini berapa bunga yang dibangun? Maka cari bunga tertimbang dari utang yang lama. Nah, kita hitung berapa total bunga. Total bunganya 107.000. Total pokoknya ditambahkan pokoknya 150.000. Total bunga itu masing-masingnya, bunga setahun berapa. Ya. Kemudian total bunga setahun dibagi total pokok kedua utang itu, dapat bunga tertimbangnya 11,8%. Yang dipakai juga 11,04% kali 30.000. Sehingga pada interestnya 120.228. Nah, pada interest ini yang akan dibebankan kepada proyek ya. Proyek masa konstruksi ya. Nah, sekarang kita hitung berapa real actual interest cost yang terjadi. Ini real, bukan yang kalau affordable yang tadi ya, affordable yang realnya. Realnya pertama utang yang terkait dengan konstruksi ya, utang yang dibuat karena terkait dengan pembangunan gedung itu bunga 15%, dapat 112.500. Kemudian utang lama yang 5 tahun itu 10% ya. Ini bukan affordable ya, ini real bunga terjadi ya. Jadi 10% kali 550.000 dapatnya 55.000. Kemudian obligasi 10 tahun masih utang lama nih. 15.000 kali 12%, kena bunga 12%. 12% ini kan. Ini 12% ya. Nih. Utang lama itu 10% sama 12% ya. Sehingga total interestnya dapat 239.500. Dari 239.500 ini yang bisa dihindari ini 120.228 ya. Ya. Sehingga jurnal nanti ini, nah, di jurnalnya kita bercash sebesar 2 ini kembali kepada itu nih. Desember itu ini pengeluaran yang di bulan Desember 150. Nah, bunga ini. Jadi cashnya berbunga 239.500 ya. Ini. Kita bayar ke semua kreditor itu 239.500. Kemudian 239.500 itu yang kita bebankan ke proyek pembangunan building itu capitalized interest itu 120.000 pada bulan interest tadi. Ini 2.000 ya. 2.000 ini. Kemudian setelah sisanya baru sebagai interest expense. Sisanya 239.500 dikurang 120.028. 419.200 gitu. Itu jurnal. Jadi kalau suruh bikin jurnal ya, saya bisa jelaskan ini jurnalnya. Ya. Ini jurnal itu pengeluaran tanggal 1 Januari, pengeluaran tanggal 1 Maret, pengeluaran tanggal 1 Mei, pada 1 Desember. Ya. Jurnal seperti ini. Dan jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan autorisasi bunga ke proyek itu, building. Jadi kalau kita lihat jadi nanti di apa laporan keuangan salah itu dia akan menyajikan laporan income seperti ini. Jadi income from operation ada ke expend dan loss ya. Nah itu interest expend pada kapitalisasi interest dikurang. Jadi tetap munculkan interest expend 2.500 dikurang kapitalisasi interest. Ya, posisi 119.232 kayak ini. 272 ya. Jadi ini dicantumkan beban bunga 239.500 dan yang dikapitalisasi 120. Nggak boleh cantumkan misalnya beban bunga langsung 119.232, nggak boleh. Kalau dimunculkan berapa CSPN, berapa bunga kapitalisasi. Ya. Karena
beberapa isu terkait dengan interest kapitalisasi. Ya. Jadi seperti itu untuk tanah ya. Jika tanah dibeli satu coupling ya untuk struktur interest cost kapitalisasi selama periode konstruksi, bukan bagian dari cost dari land ya, not the land. Jadi bukan penggunaan tanah ya, tapi bagian dari biaya pabrik ya. Jadi bunga dari konsentrasi ke pembangunan gedung itu tidak konsentrasi ke tanah tapi gedungnya. Sebaliknya jika perusahaan pengembang mengembangkan tanah untuk jual lagi, maka kapitalis interest masuk di bagian dari tanah. Jadi kalau digunakan sendiri bagi gedung ya. Kemudian interest revenue ya. Secara general perusahaan tidak boleh mengoffset interest revenue terhadap interest cost yang mengurangi earns on specific borrowing. Tidak boleh. Boleh di switching ya. Di perusahaan harus mencatat properti PPA ya, pada value ya. Sebatuk ni. Kemudian pilihan PPA ya. Cash diskon berarti itu akan mengurangi nilai daripada payment kontrak dalam some purchase sell. Kemudian pertukaran non-monetary asset ya. Jadi kalau PPA itu tukarkan ya, itu dasarnya seperti ini. Jadi ada fair value aset yang diserahkan itu ya. Berapa fair value aset serahkan, kemudian berapa fair value dari aset diterima. Terus ada. Nah, selisih itu akan menimbulkan ini jadi yang mana punya bukti yang kuat ya. Selisih antara fair value aset yang diberikan sama aset diterima itu menemukan cash yang dibayar atau cash terima, sisa uang ya. Kalau aset diberikan itu 100 dan terima 80, berarti kita terima uang 20. Itu tambah. Jadi perusahaan harus mengakui
ada keuntungan kerugian atas pertukaran tersebut ya. Kawasan transaksi mengandung unsur komersial substan. Apa dimaksud komersial substan ya? Itu suatu pertukaran memiliki komersial substan jika unsur cash flow change merubah hasil dari transaksi sebagai hasil dari transaksi. Unsur cash flow sebagai hasil transaksi. Tapi jika dua pihak itu akan berubah economic position change, maka hasilnya komersial substan. Jadi kalau dia transaksi pertukaran itu memiliki komersial substan ya, maka dia harus mengakui laba rugi pertukaran itu. Tapi kalau komersial substan lemah, maka dia menunda laba pertukaran. Tidak diakui ya, dan mengakui kerugian ya, kerugian. Laba ditunda. Kemudian terjadi sebagai komersial substan, perusahaan mengakui rugi jika pertukaran memiliki komersial substan. Ataupun nggak usah substan juga sama. Rasionalnya apa? Nah, perusahaan harus tidak harus menilai aset lebih dari cash equivalent price. Ya. Cash equivalent price itu berapa harga yang diterima ya. Harga yang diterima itu dibayarkan. Jika loss itu di defer ya, aset akan overstate, makanya loss harus diakui, makanya overstate dia. Kalau laba nggak diakui, ini risiko separatif ini. Nah, ini contoh ya. Contoh, misalnya bisa perusahaan ini menentukan informasi PA, menentukan dengan menggunakan mesinnya untuk ini model Zero Business Solution NP. Ya. Pertukaran memiliki unsur komersial substan, berarti laba rugi diakui. Ya. Jadi dengan menggunakan buku mesin yang mesin ini mesin lama, mesin lama. Jadi mesin lama itu memiliki nilai buku 800 ya, di mana harga per 12.000, kalkulasi 4.000 pada saat ditukarkan itu. Dan harga wajarnya 6.000 per value-nya. Mesin baru itu harganya 16.000. Ya. Kemudian Zero give information processing a trade in allowance 9.000 for the use mesin. Ya. Mesin. Information processing mencatat di processing ini nama perusahaan ini. Information processing nama perusahaan. Telah mencatat kos dari aset baru itu sebagai berikut. Ya. Aset baru itu kosnya kan 16.000. Ya. Trade-in itu menggunakan mesin lama ya. Trade-in lalu di mesin lama itu 9.000 diakuinya. Ya. 9.000. Ya.
Jadi cash payment dulu 7.000. Jadi mesin baru, mesin lama ini. Jadi karena mesin lama itu 9.000 dihargai, yang baru 100.000 selisih itu baru pokok. Berapa bayar. Jadi perusahaan ini bayar ke Jerod Business Solution 7.000. Jadi selisih antara harga mesin baru dengan penilaian harga mesin lama. 7.000 ya. Jadi cash payment 7.000 ya. 7.000. Kemudian harga pasar mesin itu 6.000. Sehingga kos ini mesin lah 13.000 ya. Diakui. Itu cash dibayar sama harga pasar mesin yang lama 6.000. Nah, itu pertanyaannya ya. Kenapa enggak 16.000 harga mesin yang baru itu? Kenapa? Karena perusahaan itu tetap mengakui harga mesin lamanya itu 6.000 bukan 9.000. Tapi si itu mengakui 9.000 ya, 9.000 kan ini lebih tinggi penilaian dari si Jero. Jero. Gaji 13.000 ya. Tapi kalau seandainya harga mesin lama itu dihargai oleh siapa? Oleh si Jero itu 6.000 ya. 6.000 berarti ini kan jumlah cash yang diberikan cash Jero itulah 12.000 kurang 6.000. Dapat berapa lebih tinggi lagi ya? 10.000 ya. Nah 10.000 tambah 6.000 jadi 16.000. 16.000. Jadi harga mesin baru itu ya, harga mesin baru itu sama dengan harga pasar yang diakui oleh si pembeli ditambah cash yang dibayarkan oleh si Jero itu pembeli mesin baru. Sehingga informasi personal perusahaan ya, jangan salah ini perusahaan nih mencatat transaksi ini sebagai berikut. Equipment 13.000 bukan 16.000 diakuinya. Walaupun harga pasarnya 16.000 ya. Tapi 13.000. 13.000 itu sama dengan harga pasar mesin lama tambah cash dibayarkan kepada si Jero. Kalau cash yang diterima di Jero berarti kamu mengurangi harga pasar mesin lama dikurangi juga cash yang diterima ya. Nah, kemudian kita menghapuskan akumulasi investasi mesin lama itu 4.000, dia tanya dari soal. Kemudian juga equipment 12.000 ya. 12.000. Nah, jadi ada dua nih ya. Itu cash lah 7.000. Ada dua yang utama yang sudah bisa bedakan. Pertama cash diterima atau dibayarkan. Itu selisih antara harga pasar mesin lama dengan harga pasar mesin baru. Selisih itu bukan cash diterima atau dikeluarkan. Yang kedua itu laba rugi pertukaran, loss on disposal equipment. Loss on disposal equipment itu berasal dari nilai buku mesin aktiva lama dibandingkan harga per value dari aktiva lama, harga pasar aktiva lama. Itu ya.
Bagaimana kalau terjadi situasi laba ya, dan memiliki transaksi pertukaran itu memiliki commercial substance. Ini contoh ya, contohnya masih tadi. Oh ada baru lagi. Interstate Transportation Company ya. Itu menukar sejumlah itu truk ya, truk lama ditambah cash ya, itu mendapatkan semi truck ya. Ditukarkan truk lamanya tambah cash, mendapatkan semi truck. Truk lama itu truk itu truk lama ya. Truk lama itu memiliki dari buku ya secara totalnya itu 42.000, di mana gapulannya 64.000 dikurang akumulasi 22.000. Kemudian interstate which agent ya. Jadi agen yang membeli truk dari interstate ini ya. Berdasarkan pengalaman di pasar sekunder ya, pasar second hand market, pasar uang bekas ya, menunjukkan bahwa truk lama itu harga pasar 49.000. Dan masih pihak setuju gitu ya. Nah, sebagai tambahan sehingga yang situ harus bayar ya ke agen itu. Karena truk baru itu nilainya berapa nih truk baru itu? Nah, kalau seandainya harus bayar di 11.000, berarti berapa harga pasar truk baru itu? Di 11.000 tambah dengan 49.000, 60.000. Ya. Kita bisa hitung walaupun nggak ada ketika soal, kita hitung itu. Ya. Jadi dia cost dari truk baru itulah harga pasar truk lama tambah dengan cash yang diberikan kepada pemilik truk baru itu. Jadi cash itu muncul, cash diberikan itu muncul selisih antara harga pasar truk lama dengan harga pasar truk baru. Menggunakan cash ya. Itu. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa laba pertukaran itu ya. Itu dari buku dari mesin lama kan 42.000 dikurang dengan harga pasar mesin lama. Nah, tambah kan 49.000. Ya. Jadi dari sisi yang berbeda ya, jangan sampai bingung sudah. Kuncinya itu aja. Apakah cash diterima atau enggak tergantung dari harga pasar truk lama dan truk baru. Jadi itu. Kalau harga pasar kan tukar tambah kan begitu logikanya. Kalau barang kita terima itu lebih tinggi, harga pasar dibandingkan barang kita serahkan, berarti kita buat cash ke pemilik barang yang baru itu. Itu sebaliknya, kalau barang lama itu lebih tinggi daripada barang yang baru, kita minta uang ke pemilik barang baru itu, selisihnya itu. Tapi kalau laba rugi disposal dari truk lama itu ya, biasanya dari buku dari truk lama dibandingkan dengan harga pasar dari truk lama itu. Bukan harga pasar dari truk baru ya, truk lama. Jadi truk yang baru, yang semi itu ya, 60.000 harga pasarnya. Dan untuk menghapus melepas truk lama, akumulasi 12.000 ya. Akumulasi itu kan saldonya di kredit, debit jadi 0. Dan
harga pulen 64.000. Nah, selisih 64-20.000 kan nilai buku kan. Nilai bukunya 42.000. Ya. Kurang harga pasar mesin lama. Dapatlah laba pertukaran mesin truk baru. Jadi laba pelepasan truk lama ya. Cash 11.000. Ini jurnalnya. Bagaimana transaksi itu, pertukaran itu di mana ada kekurangan lags lemahnya commercial substance. Ini asumsi Interstate Transportation Company menukar apa pertukaran dengan lags commercial substance. Sehingga Interstate itu menunda gain 7.000 dengan mengurangi basis of semester. Jadi kalau laba itu ditunda ya, kemana laba itu dibebani ya. Laba itu nanti akan mengurangi harga pulen dari harga pasar di mesin baru, barang baru itu. Di semester ini ya. Jadi contoh tadi itu, kan tadi semester itu harga pasar berapa? 60.000 kan, 60.000 harga pasar mesin baru ini. Ya, 60.000. Nah, kita kurangi dengan yang labanya berapa nih? Labanya book value dari buku tambah dengan 11.000 ya. Nah, ini sama arti bisa dua cara kita menghitung. Pertama kita kurangkan laba itu ke harga pasar ya. Yang kedua kita menghitung berapa nilai buku untuk lama ditambah dengan cash dibayarkan. Cash dibayarkan berapa? 11.000 ya. Untuk yang nilai buku untuk lama berapa? 42.000. Jadi semester itu 53.000. Sehingga kita tidak mengakui laba rugi pertukaran itu. Laba rugi pertukaran itu langsung mengenai truk baru itu. Jadi itu baru itu bukan 60.000 tapi bisa dua cara, nilai berapa? 3. Pertama, harga pasar itu baru dikurang dengan laba muncul, laba rugi penjualan. Atau bisa juga nilai buku truk lama tambah dengan cash dibayarkan kepada pemilik truk baru. Itu sama, 3.000. Itu sama. Batuk sini. Maaf batuk saya. Udah hari kemarin, 2 hari ya semuanya batuknya hilang. Jadi itu ya, jadi juga nama tidak aset ya. Ini harus diungkapkan, pengungkapannya apa? Pertama, karakteristik dari transaksi, dengan metode akuntansi untuk mencatat pertukaran aset itu, laba rugi diakui dalam pertukaran tersebut atau tidak. Sekarang bagaimana melakukan penilaian PPA kalau itu berasal dari government grant, bantuan dari pemerintah. Pemerintah bisa ngasih bantuan, misal IPS dikasih pemerintah sebidang tanah, itu mana itu. Dalam FLS itu mensyaratkan grant itu diakui sebagai income, ya, menggunakan systematic basis dan matchkan dengan cost yang
sebagai kompensasi dari pemberian grant itu. Contoh misalnya ada grant bantuan dari pemerintah dalam bentuk lab equipment, peralatan lab kepada Spektrum. Jika Spektrum memilih mencatat deferred revenue 100,000, maka amortisasi jumlah selama prodi lah menjadi 100,000 per tahun, ya, berumur 5 tahun. Ya. Jadi nanti dalam laporan keuangannya dicatat equipment di mana nih, ya. Kemudian ini income statement disebutkan grant revenue 100,000 tambah beneficiasi untuk tahun ini 400,000. Dan income-nya loss 300,000. Ini adalah grant revenue. Jadi unit income-nya 300,000. Ya. Kemudian nanti di posisi keuangannya equipment kurang kumulasi besi 300,000 dapat 1,5 juta. Ya. Jadi suatu memilih mereduce cost lab equipment, maka suatu melaporkan equipmentnya 1,5 juta, itu 2 juta dikurang 5,000 dan berbesasi jumlah ini selama 5 tahun. Jadi kumulasi besi 400 ya, kurang 300 ya. Ya, di klasemennya representasi 300. Ya. Di 1.500 dibagi 5 kan 300.000 ya. Kalau di 1.500, kalau tadi ini 2 juta dibagi 5 berapa? 400.000 kan. Kalau masih bisa 400.000. Dalam bantuan grant for past losses ya. Bisa perusahaan airline melalui kerugian personal ya selama 5 tahun terakhir. Ya. Nah, kota di mana pegawai airline ini mungkin perusahaan penerbang milik negara bagian ini. Ya. Dia ingin usaha servis itu mengalami kerugian. Sehingga dia memberikan suatu suntikan dana cash $1 juta ke perusahaan airline ini tanpa ada pembayaran kembali. Sebabkan grant ini memberikan pembayaran jumlah bagi para kreditor terhadap pas loss kerugian masa lalu. Maka perusahaan penerbang catat sebagai berikutnya. Cash kan terima 1 juta. Kurang grant revenue 500.000. Itu, ini grant revenue. Jika kondisi menunjukkan bahawa pegawai emas harus puas beberapa kehidupan berikutnya, mereka akan sehingga ini akan lebih tepat mengkredit deferred revenue dan amortisasi selama masa 5 tahun ke depan. 5 tahun. Perlu di ke depan ya, berapa tahun sih. Yang tiga, grant for borrowing cost ya. Jadi pemerintah setempat setuju memberikan interest free loan 1 juta terkait dengan pinjaman ini oleh perusahaan lain kepada kreditor. Karena loan itu umur 10 tahun ya. Jadi sehingga bisa memberikan kepada
Smart ini untuk melakukan apa? Pekerjaan paling tidak 5% dari tempat workforce-nya dari komunitas Porto Alua selama 10 tahun ke depan. Jadi dengan adanya beri bantuan itu, pabrik ini bisa bekerja 10 tahun ke depan. Kemudian Smart incremental value-nya 9%. Risk value dari ucap loan payable lah 10.000 dikali apa N 5 tahun eh, 5 tahun bunga 9% dapat diskon faktornya lah 0,64993 dikali 10.000 dapat 649.300. Jadi catatnya cash 649.300, aspek baru 649.300. Kemudian sebagai tambahan dengan menggunakan deferred revenue approach, perusahaan mencatat grant tersebut sebagai berikut. Di cash kan sisi ada berapa? Cash different sisi berapa? 3.500, 700 ya sisi. Sementara nominal sama present value-nya itu disebut dengan different grant revenue. Jadi interest spend tahun pertama adalah 9% dari nilai buku awal dari ini, dari Best Bible itu. Best Bible tahun pertama. Ya. Dan perusahaan juga mendecrease dan grant revenue dan increase grant revenue. Itu 584 sama 37. Ya. Nah, bagaimana bila terjadi BBA setelah akuisisi pada tahap itu? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Jadi bagaimana perusahaan itu mengakui kos pengeluaran yang terjadi setelah akuisisi? Jadi diakui sebagai aset apabila kos itu bisa mengukur keandalan dan kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis benefit di masa datang. Jadi kalau ada pengeluaran itu besar ya dan bisa memperpanjang manfaat ekonomis atau produktivitas naik, itu diakui sebagai aset. Tapi kalau enggak, itu diakui sebagai expense. Apa buktinya ada puncak benefit? Itu akan terjadi kenaikan dalam hal pertama masa manfaatnya naik, ya. 10 tahun jadi 15 tahun. Yang kedua, kuantitas produk yang dihasilkan dari setahun 100.000 jadi 110.000. Ini kapitalisasi sebagai aset nih. Dan kualitas produk yang dihasilkan bagus ya. Bisa jadi tidak memperpanjang umur tapi kualitas produknya naik gitu. Itu, ya. Ada beberapa jenis expenditure yang utama ya. Pertama, sebagai tambahan increase of extension existing asset ya. Improvement and replacement. Jadi ada tambahan, ada improvement and replacement. Jadi substitusi a better of all similar asset on existing one. Now rearrangement and reorganization.
move aset dari satu kasih ke kasih lain. Ya. Operasi kemudian yang terkait dengan pemulihan aset itu kondisi tetap mempertahankan kondisi yang bagus. Ya. Jadi ini ada tipe-tipe pengeluaran setelah akuisisi itu, tambahan ya. Ini ketualisasi kos tambahan aset account, dia akan menambah harga pelan aset yang tadi itu. Kemudian improvement and replacement. Dia menggunakan cost and accumulated depreciation on all asset. Dia dengan mengakui ada laba rugi. Jadi cost ini ketualisasi, improvement, replacement. Management, ya. Sedangkan sebagai expand cost ya. Kalau repair sebagai, kalau dia ready expand cost, repair ditakui pada saat terjadinya. Kalau dia mature, remove cost, dan kalau dia itu asli daily ya. Tapi kalau mature, jumlah sangat besar, itu remove cost dan akumulasi depresiasi all asset. Dengan akui ini against and loss. Kapitalisasi cost major represi. Bisa juga represi itu diakui sebagai kapitalisasi. Nah, perusahaan bisa menghentikan penggunaan dari PPA secara voluntary atau mendispose dari aset tersebut, seperti misal penjualan, itu kan aset didispose, dilepas. Kemudian pertukaran, kemudian involuntary conversion, konversi secara involuntary dan tidak sukarela, kemudian abonement. Jadi penjualan harus diakui sampai dengan tanggal akuisisi itu, saya tanggal disposisi itu. Misalnya tahun 2020 ya, kan sudah ada penjualan sampai ke 2020. Nah, kita jual aset itu tanggal 1 Juli ya. Maka pertama kali kita harus akui dulu beberapa penjualan 1 Juli 2001 sampai 1 Juli 2001. Sudah akui dulu berapa. Setelah akui baru dapat nilai buku pada tanggal 1 Juli itu. Ya. Itu. Misal pada saat aset dijual ya. Dijual ini gampang sekali perhitungannya. Pokoknya hitung berapa nilai buku saat dijual. Bandingkan harga jual itu dia laba rugi penjualan. Misalnya dia sudah mencetak penjualan mesin 14.000 selama 9 tahun ya. Dengan tingkat penjualan 1.200 per tahun. 9 ke 18 itu ya. Jika mesin dijual pada pertengahan tahun ke-10 ya, ada 3.000. Maka harus mengakui dulu penjualan dari Januari sampai pertengahan tahun. Tahun berarti 1 Juli. Kalau bisa separuh dari 1.600 kualifikasi. Sekarang boleh nilai buku pada saat dijual ya. Buku berapa? Harga perdana 14.000 masih lama itu. Dia bukunya 11.000 setelah mencetak 600 ini. 600 tambah berapa? 12.000. Ya. Nah, kalau disebut Kapulen. Kapulen di costing mesin 18.000. Ya. Ini 18 kali, dan kalau dia 9 tahun. 900 kali 9 berapa? 9 kali 1, 9. 18. Ya.
Jadi ini, jadi nilai bukunya 18.000 dikurang 11.400. Ya. Apa itu? Terus kusik menit itu. Berapa nilai bukunya itu? 18.000 kurang 11.400 berarti 6.600. Dikurang 7.000 berarti ada 400 baru di penjualan mesin. Ya. Kalau ada lagi voluntary konversi. Ya. Sekarang aset itu dihentikan melalui beberapa jenis tipe dia voluntary konversi. Terpaksa karena terbakar, banjir, pencurian ya, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah di recover ya, dikada dengan nilai buku. Nah, itulah batu rugi. Recovery kalau ada, kalau nggak ada, ya nilai bukunya itu sebagai kerugian. Ya. Jadi seperti misalnya, ya, kamu head to sell, lalu menjual pabrik yang lokasi di properti, ya, company properti. Karma menerima 500.000 ya. Substansi nilai buku tanah itu 150.000. Dan nilai buku dari building 100.000. Harga bulan 300 dikurang 200. Jadi kita buat seperti ini. Cash kan terima 500.000. Akumulasi berapa? Akumulasinya adalah itu 200.000. Holding 300.000 ya. Ini buat perhitungannya. Nilai bukunya berapa itu? Nilai buku 100.000 kan. 1.000 dikurang oleh pembayaran nih. Berarti ada keuntungan. Tanah 150.000 ya. 150.000 tambah 100.000 ya. Dia ada kerugian laba ya. 50.000 ya. Karena kan dia nilai buku mesin itu berapa? Gedung 100 tambah tanah 150. Itu 50. Dia terima uang 350.000. Berarti untung kan ya. Ini karena mungkin karena terkait dengan ini menjual pabrik karena ada perusahaan properti yang akan bangun di situ. Dia dapat sampaikan, aduh maaf saya batuk kali ini. Ada pertanyaan dari sini. Ya ada pertanyaan. Berarti absen semua, diam aja semua sisi absen semua nih. Nggak ada yang jawab siapa pun, buka video nggak ada. Siapin absen di sini. Udah aja kerjanya. Kelihatan sudah tidak menyimak itu. Tak menyimak kelihatan sekali. Nggak ada apa aktivitas lain yang bikin saya menambah nilai surat, nggak ada kayaknya. Sejak saya kuliah ada respon ya. Kalau ini tugas yang bantu surat, tugas yang saya sampaikan itu tugas juga dibaca aja. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Berapa? Ronaldo nggak ada ya? Nggak ada Ronaldo ya? Ada Pak. Ada, Iya. Pak. Ada, 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 Pak
Kaisario, Hadir Pak. Pipin nggak ada. Muhammad Indra ada. Hadir, Pak. Muhammad Indra. Reza Ada Pak. ada ya. Terus buah. Terus baru tadi alasan izin karena apa? Izin karena ini ikut vaksin ya, vaksin sakit dia. Saya vaksin juga 2 kali udah vaksin dia. Kemarin dia vaksin, sekarang masih sakit. Waduh, parah banget sakit dia sampai nggak mampu buka laptop. Waduh, saya vaksin 2 kali tetap aja sengaja. Itu dipelihara malas itu. Sakit apa tuh ya? Kemarin vaksin, sekarang mungkin demam mungkin ya. So, kau udah vaksin semua nih? Saya Saya belum vaksin. Pak. Saya udah Pak. Udah siapa? Reza, berapa kali kamu vaksin? Udah berapa kali? Udah 2 kali Pak. 2 kali. Rasa badannya gimana? Baik-baik aja sih saya Pak. Iya, itu vaksin itu nggak ngefek kayak itu ya. Nggak ngefek kayak sudah menjamin sudah tidak kena COVID lah. Ada jaminan. Di Ronaldo udah vaksin kamu? Udah. Belum, Pak. Indra, Udah, Pak. berapa kali vaksinnya? 2 kali, Pak. 2 kali. Tapi vaksin nggak ada jaminan ya, sudah tidak kena COVID ya. Karena pakai Sinovac ya. Apa vaksinnya, Indra? Sinovac. AstraZeneca, Pak. Asal gitu. Kalau si Mutakin apa? Sinovac Pak. Sinovac sama aja tuh kualitasnya. Ada jaminan. Banyak juga teman-teman sudah vaksin meninggal karena COVID. Tidak ada jaminan sih. Yang bagus tuh vaksinnya Pfizer dari Amerika itu yang bagus nih. Tapi itu pun efektif 6 bulan bisa sudah bebas dari COVID. Kalau yang itu nggak ada jaminannya. Kesehatan pentingnya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, saya mau izin selesaikan batuk saya. Udah 2 hari ini batuk terus ya. Ya. Udaranya nggak bagus kan. Ya. Ya, ada pertanyaan, kalau nggak ada saya tutup kuliah hari ini. Ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.